Halo teman-teman, nah kali ini kami mau langsung saja berangkat dari kos ke tempat tujuan. Nah di sini kami naik kereta ya teman-teman. Kami ada 3 orang. Di sini kami melewati lapangan Merdeka, di mana lapangan Merdeka ini adalah juga sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Kota Medan. Nah sebelahnya ada stasiun kereta api Medan. Di sini kami juga ngelewatin Kesawan. Nah, di situ ada Lonsum. Dan juga di situ kami ngelewati Pasar Hindu. Kesawan ini juga sebagai salah satu cagar budaya ya, teman-teman. Nah, itu ada bangunan-bangunan yang sudah lama masih kokoh walaupun ya sudah semak belukar ya di dalamnya. Oke, lanjut. Di sini kami juga melewati lapangan benteng, teman-teman. Lapangan benteng ini juga sebagai cagar budaya ya. Nah, tujuan pertama kami yaitu adalah Kuil Sri Mariaman. Nah, itu sudah nampak ya kuilnya. Di sini kami mau cari parkiran dulu. Oke. Kuil Sri Mariaman Medan merupakan kuil Hindu tertua di Kota Medan yang dibangun pada tahun 1884 oleh masyarakat Tamil yang datang ke Sumatera Timur pada masa perkebunan kolonial Belanda. Nah, kuil ini terletak di Jalan Teku Umar, Kampung Madras yang dulu dikenal sebagai Kampung Kelin, Medan. Dan kuil ini didedikasikan untuk Dewi Mariaman, yaitu dewi yang dipercaya sebagai pelindung dan pemberi kesehatan dalam tradisi Hindu Tamil. Nah, arsitektur kuil menampilkan ciri khas India Selatan dengan menara Gopuram yang dihiasi patung dewa-dewi berwarna-warni. Nah, di sini kami masuk ya teman-teman ke dalam kuil. Untuk bagi perempuan yang sedang datang bulan tidak diperbolehkan ya. Nah, kami jumpa sama pendetanya. Tentang sejarah awal kuil ini Pak. Kalau wawancara langsung ke Halo guys, jadi sangat disayangkan sekali ya kita nggak bisa wawancara karena bapak pengurusnya sedang ada kegiatan di luar. jadi kan dokumentasi semua. Kami sudah ada di kantornya, cuman karena tidak ada para pengurusnya, jadi kami hanya dokumentasi. Selamat, bye. Selain menjadi tempat ibadah umat Hindu, Kuil Sri Mariaman juga merupakan salah satu ikon budaya dan sejarah Kota Medan yang mencerminkan keberadaan serta kontribusi masyarakat India Tamil dalam perkembangan kota ini. Selanjutnya kami menuju ke gereja GKI Sumut di Jalan KH Zainul Arifin. Selanjutnya kami mau datangin GKI. Ini dia bangunan kolonial. Ikuti keseruan kami ya teman-teman. GKI Sumut Medan memperoleh status cagar budaya karena memiliki arsitektur yang sederhana dan elegan. Bangunannya dibangun oleh Belanda pada masa kolonialisme di Kota Medan dengan atap berbentuk segitiga khas. Perkenalkan nama saya Fredrik Vega, ini Nirwana, dan itu Safira. Tujuan kami sini datang adalah untuk bertanya-tanya mengenai tentang Nah, misalnya, jadi kami mau nanya, bagaimana perkembangan awal sejarah GKI di Medan ini? Ya, jadi awal itu dari Belanda ya, dari bos-bos itu yang kemudian dari Jakarta pasti mereka bentuk perkumpulan ada orang di situ sih pelan-pelan saya kayak reformer banyak reformer gitu bahasa Belanda itu reformer apa Vereniging gitu ya itu
gereja juga jadi jemaat satu ya dilembagakan gitu kan. Ya kan awalnya dari hanya bukan orang Jawa yang ambil sistem laut atau gitu yang mereka dipanggil untuk bekerja di perkebunan di Delhi dan seterusnya, itu yang kemudian juga ada yang kemudian juga jadi Kristen atau ya jadi anggota di sini juga, itu yang kemudian di zaman segitu tahu ada politik apa itu versuiling gitu kan, apa otak-otakan apa gitu kelas-kelas itu itu yang kemudian akhirnya sementara di sini yang Belanda lalu yang pribumi di dalam itu sekarang jalan Cokro atau itu ada kami di sana juga. Rata-rata orang Belanda kemarin 1917 setelah ada beberapa bulan lalu 1917 pastinya dibuat tapi masih baru kan, ada batas lama Berarti ini bangunan baru. yang berharga hanya memang dulu di arsiteknya rupa abang menjelaskan dengan gaya bangunan ini kan hanya ini sebenarnya bangunan baru. Oh, orang Belanda asli lah ya Pak. How to trust. Everything's in the hands of the one who won't ever fail us. I know. Nah, selanjutnya kami ke tempat yang ketiga, yaitu Masjid Gaudiya yang terletak di Jalan KH Zainul Arifin, Medan. Merupakan salah satu masjid bersejarah yang erat kaitannya dengan komunitas Muslim India Tamil. Di kawasan Kampung Madras, masjid ini didirikan pada tahun 1887 oleh para pedagang dan pekerja Muslim keturunan India yang menetap di Medan pada masa perkembangan perkebunan Delhi di era kolonial Belanda. Guys, jadi kami sudah ada di lokasi ketiga, di mana lokasi ini Masjid Gaudiya. Ini juga salah satu cagar budaya yang ada di Medan, khususnya di Medan Terpisah. Ketiga, kan guys? Oke, ikuti kesenangan kami ya teman-teman. Nah, di belakang dari masjid ini terdapat kuburan khusus Muslim yang untuk masyarakat Muslim India. Jadi mereka dikuburkan di sini, dan ini ada yang tahun 1962 sudah ada dikuburkan di sini ya teman-teman. Nama Gaudiyah diambil dari nama seorang ulama besar dalam tradisi Islam, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang juga dikenal dengan gelar Gus Al-Azam. Masjid ini dibangun sebagai pusat ibadah, pendidikan agama, dan juga kegiatan sosial bagi masyarakat Muslim India yang terus berkembang di Medan. Nah, arsitektur masjid menunjukkan perpaduan unsur India, Timur Tengah, dan juga Melayu yang mencerminkan keberagaman budaya masyarakat Medan pada masa itu. Hingga kini, Masjid Gaudiya tetap aktif digunakan sebagai tempat ibadah dan menjadi salah satu peninggalan sejarah penting komunitas India Muslim di kota Medan. Dan kami sudah izin. Halo kami. Di sini ngepot. Hai guys, jadi kami di sini mau lanjut ke Masjid Jami. Ya, memang ini. Hai guys. Selanjutnya kami menuju ke Masjid Jami Kebun Bunga yang terletak di Jalan Taruma, Medan. Merupakan salah satu masjid tertua di Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 1887 oleh komunitas Muslim India Selatan. Masjid ini dibangun di atas tanah wakaf yang diberikan oleh Sultan Mahmud Al-Rashid dari Kesultanan Delhi sebagai pusat ibadah bagi masyarakat India Muslim yang menetap di Medan. Oke guys, selanjutnya kami mau ke Taman Congyongyan. yang ke-5. Bye-bye. Selanjutnya kami mau ke Taman Tejong Yonghian. Nah, di sini kami melewati kota Medan. Kami juga melewati
menara, dimana ini adalah cagar budaya juga ya, ikonik banget. Sampai ada yang namanya bolu menara khas oleh-oleh Medan. Nah, di sini juga kami melewati kesawan lagi teman-teman. Di sini ada rumah Tejong Api. Dan kami juga lagi-lagi melewatin lapangan benteng. Nah, tadi udah aku bilang lapangan benteng adalah juga salah satu cagar budaya ya. Nah, tempat selanjutnya yaitu adalah Taman Tejong Yonghyang Medan. Taman ini merupakan salah satu situs bersejarah di kota Medan yang berkaitan dengan Tejong Yonghyang, seorang tokoh masyarakat Tionghoa yang berperan besar dalam perkembangan kota Medan pada masa Kesultanan Delhi dan kolonial Belanda. Taman ini berada di kawasan yang juga menjadi lokasi makam Tejong Yonghyang yang dibangun pada awal abad ke-20 setelah wafatnya Tejong Yonghyang pada tahun 1911. Tejong Yonghyang dikenal sebagai pengusaha, filantropis, dan pemimpin komunitas Tionghoa yang banyak membantu pembangunan fasilitas sosial, pendidikan, dan keagamaan di Medan. Karena nilai sejarahnya yang tinggi serta kaitannya dengan perkembangan kota Medan, kompleks taman dan makam ini kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya untuk dilindungi dan dilestarikan. Hingga kini, Taman Tejong Yonghyang menjadi salah satu peninggalan sejarah yang menunjukkan peran penting masyarakat Tionghoa dalam perkembangan kota Medan. Oke, selanjutnya kami mau mendatangi tempat yang terakhir, yaitu Museum Perjuangan TNI yang terletak di Jalan KH Zainul Arifin nomor 8 Medan. Merupakan bangunan bersejarah yang awalnya dibangun pada tahun 1928 pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dahulu digunakan sebagai kantor perusahaan asuransi Belanda bernama NV Levensverzekering Metaschip Arnhem. Guys, jadi kami sudah berada di dalam museum perjuangan TNI. Di sini ada foto-foto arsip, di situ tunjukin seragamnya. Ayo guys. Iya guys. Nah, setelah Indonesia merdeka, bangunan tersebut digunakan oleh TNI dan kemudian diresmikan sebagai Museum Perjuangan TNI pada 5 Oktober 1971. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Sumatera Utara dan TNI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti senjata, foto, dokumen, dan benda-benda bersejarah lainnya. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Oke. Masuk lantai 2. Karpetnya dijaga ya, yes. Ini guys. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, baik dari segi arsitektur kolonial maupun perannya dalam sejarah perjuangan bangsa, bangunan museum ini termasuk bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah teman-teman, ini adalah koleksi-koleksi yang ada di Museum Perjuangan TNI, mulai dari senjata, bendera, dan juga peralatan-peralatan lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke guys, jadi kami udah selesai menelusuri Museum Perjuangan TNI Angkatan Darat ini. Dan sekarang kami mau pulang. Pulang guys. Mau tidur.